Oke teman-teman, pada vlog kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat mikrobakteri atau mikrobakter dari daun bambu. Bagaimana kita memindahkan bakteri dari daun bambu ke salah satu bahan, yaitu nasi yang udah matang. Dan kemudian kita akan melakukan proses pembuatan mold dari daun bambu. Nah, teman-teman simak bagaimana cara kita akan membuat mold dari daun bambu, tetapi sebelum itu saya akan memperagakan bagaimana cara membuat atau bagaimana cara membuat mold dari daun bambu. Langkah-langkah apa aja yang akan kita lakukan. Untuk bahan-bahannya itu sangat sederhana, yaitu dari daun bambu dan juga tentunya nasi dan juga kardus ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat, kardus yang udah dilapisi dengan plastik. Untuk langkah pertama itu kita akan memasukkan daun bambu ya, memasukin daun bambu ke dalam wadah. Setelah memasukin daun bambu ke dalam kardus yang telah disediakan, langkah berikut kita akan memasukkan nasi ya teman-teman. Kalau bisa nasi yang agak hangat atau baru dari rice cooker ya. Kemudian dibentuk, nasinya dibentuk ya teman-teman. Nasinya dibentuk agak bulat seperti ini ya teman-teman. Setelah dibentuk agak bulat, lalu diletakkan di atas daun bambu teman-teman. Nah, setelah selesai diletakkan, kemudian langkah berikut dilapisi kembali dengan daun bambu. Nah, setelah selesai dilapisi, kemudian ditutup dengan plastik ya teman-teman. Ditutup dengan plastik lagi agar supaya kelembabannya terjaga teman-teman. Nah, setelah selesai ditutupi dengan plastik, kemudian dusnya ditutup ya teman-teman. Dusnya ditutup. Kemudian di solasi ya, untuk agar supaya tutup dusnya tidak akan terbuka. Untuk penyimpanannya selama kurang lebih 3 hari ya teman-teman. Setelah hari ketiga kita akan membukanya dan lalu kita membuat mold ya, mold dari nasi yang
udah terkontaminasi dengan bakteri dari daun bambu, teman-teman. Kenapa kami atau saya memilih daun bambu, teman-teman? Karena setiap tanaman atau setiap tumbuhan, bahkan di alam semesta pun ataupun di dalam diri kita manusia itu ada terdapat bakteri ya, teman-teman. Bakteri bisa hidup di antara suhu 36 sampai 38 derajat ya, teman-teman. Seperti suhu badan kita, teman-teman. Kenapa saya memilih dari daun bambu? Karena bayangkan aja, teman-teman, daun yang lama lapuk itu adalah daun bambu, salah satu adalah daun bambu. Artinya bakteri yang mengurai daun bambu itu adalah bakteri yang cukup luar biasa. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memindahkan bakteri dari daun bambu, kemudian dia akan berpindah ke nasi, dan kemudian nasi kita akan ambil setelah 3 hari, lalu kita akan membuat namanya mold dari nasi, yang kita ambil bakterinya dari daun bambu, teman-teman. Oke, mungkin teman-teman hanya itu aja. Untuk penyimpanannya, ya pasti di tempat yang kering, tidak kena langsung matahari, dan juga tidak kena air ya, teman-teman. Oke, mungkin dari saya hanya itu aja, teman-teman. Nonton vlog selanjutnya ya, teman-teman ya. Karena 3 hari berikut kita akan unboxing dan kita akan melihat untuk ciri-ciri bakteri yang sudah ada di dalam nasi tersebut. Itu yang pertama adalah warnanya kuning. Yang kedua itu adalah terjadi seperti sarang laba-laba ya, teman-teman. Ada jaring, ada yang menutupi nasi itu ya, ada seperti jaring laba-laba. Itu adalah salah satu ciri bagaimana bakteri udah berpindah ke nasi. Nah, kalau misalnya gimana kalau bakterinya tidak ada, ciri-cirinya seperti apa, teman-teman? Nah, ciri-cirinya kalau bakterinya tidak berpindah ke nasi, ciri-cirinya salah satunya adalah nasinya berbau busuk dan berwarna hitam, teman-teman. Yaitu salah satu ciri kalau bakterinya tidak berpindah ke nasi atau wadahnya udah terkontaminasi dengan hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan vlog-vlog selanjutnya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima salam dari saya, salam sehat, salam satu cangkul.